Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum kami ajak kembali pemirsa untuk berinteraksi lewat video call WhatsApp kami persilakan terlebih dahulu ada Ibu Dida yang sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Ibu Dida, boleh diambil mic-nya, boleh berdiri. Yang mana? Baik, akan dijawab oleh Ustadz Rustandi ya. Silakan Ibu Dida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya singkat saja. Bagaimana adab atau bentuk kita silaturahmi terhadap orang tua yang sudah tiada? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Rustandi. Orang tua adalah orang tua. Saya sebelum menjawab pertanyaan Ibu, saya nyambung dulu dari itu. Meski beda agama, dalam berperang saja, adab sama orang tua itu nggak boleh anak membunuh orang tua yang berlawanan jadi musuh. Nyuruh orang. Misalnya orang tua saya berbeda agama, saya nggak boleh membunuh langsung. Nyuruh Ustadz Paujan, noh bapak gua noh tembak noh gitu. Itu adab, walaupun beda agama. Sebab itu terjadi dengan Asma binti Abu Bakar dengan Kutailah bin Abdul Uzza. Ibunya waktu itu musyrik, tetap harus silaturahim. Pertanyaan Ibu, bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal? Banyak Ibu, caranya. 1, doa. 2, nyambungin silaturahimnya itu dengan orang-orang yang sekitarnya. Dengan orang sahabat-sahabatnya orang tua yang sudah meninggal. 1, tetap doa. 2, nyambungin. Yang ketiga, caranya itu ngelanjutin apa yang jadi baiknya orang tua ketika hidup. Ketika dia masih hidup, sering ngasih sodakoh ke masjid. Iya masjid ini. Apa? Iya ini. Iya masjid ini. Misalnya tuh orang tua waktu hidup, sering dia memberikan sodakoh ke masjid ini. Sambungin, biasain. Kesimpulan nih. 1, tetap doa. 2, kalau seagama ya, beda dengan Ibu tadi pertanyaan yang beda agama. Kemudian nyambungin silaturahim dengan sahabat-sahabatnya. Orang tua kita berteman dengan si A, sambungin tuh. Kita yang nyambung dengan si bapak itu, dengan si ibu ini, dia dulu sahabat orang tua kita. Yang ketiga, apa namanya tadi? Apa tadi? Ayo jawab, tadi udah ngomong. Lanjutin kebaikan dari orang tuanya. Jadi kebaikan dia apa? Dilanjutin itu. Yang keempatnya Ibu, tetap bersodakoh atas nama orang tua. Itu adab kita. Apalagi kita misalnya ini mohon maaf nih, dia musuhan sama emaknya misal, sampai emaknya meninggal tuh belum dia minta maaf. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana caranya? Lebih kenceng itu. Harus lebih itu dia memohon maaf sama orang tuanya. Maka Ibu Bapak, terlebih kita sama orang tua, kita tetap berbuat baik. Tapi ingat, ini kebalikannya Ustadz, kebalikannya. Anak zolim sama orang tua, kebalikannya. Kalau orang tua yang zolim sama anak, ini yang terjadi. Kadang-kadang kita cuma bilang, lu anak durhaka. Betul? Ada nggak orang tua yang durhaka sama anaknya? Ada. Kewajiban anaknya yang harus diterima oleh anaknya, haknya tidak ditunaikan oleh orang tua, menjadi durhaka kepada anaknya. Gitu. Dan ini uniknya, orang tua terkadang egois, nggak pernah mau mengalah, betul? Dinasehatin sama anak nerima? Nah, ya enggak, jawabannya ya Allah. Jawabannya enggak. Lu anak gue. 1. Ada guru mau dinasehatin sama muridnya, lebih pintar gue daripada lu. Punten. Kebalikannya saya bilang, andai terjadi di kita, ada anak yang benci sama kita, yang memang kita sebagai orang tua, mohon maaf, beribu maaf, jangan mendoakan yang jelek. Jangan bahasanya mengkutuk. Biarin lu, nggak nanya gua, emaknya, ntar hidup lu belangsak. Naudzubillah. Doanya ibu langsung didengar sama Allah. Jangan suka menjelekkan anak yang tidak baik sama kita sebagai orang tuanya. Doain. Lu nggak hormat sama gua, hidup lu nggak bakalan bahagia, sengsara seumur umur. Ya anak siapa, kan anak lu.
Ya, sebagaimanapun anak kita itu darah daging kita dan tidak boleh melaknat, nggak boleh mendoakan, nggak boleh sumpah serapah untuk anak sejelek apapun dia. Itulah darah daging kita dan ingat itu cerminan diri kita ada pada anak itu. Serius bener nih hari ini, jarang-jarang saya Ustaz, jarang-jarang saya serius begini Ustaz. Begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Wallahu Ustaz Rustandi atas jawabannya. Nah, berikutnya kita beralih ke Instagram Damai Indonesiaku _TV1 yang akan menjawab terlebih dahulu Ustadz Fauzan Hidayatullah. Saya akan bacakan atas nama NDNRFAA. Assalamualaikum, permisi Ustadz izin bertanya. Di era media sosial ini kan terkadang komunikasi menjadi semakin mudah, tapi mengapa justru banyak hubungan dan pertemanan yang semakin renggang? Apakah silaturahmi digital dapat menggantikan silaturahmi secara langsung? Silakan Ustadz Fauzan jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berkaitan dengan di era sekarang ini ya, di era digital dan sosial media, memang yang dikhawatirkan Ibu, yang dikhawatirkan memang kalau kita melalui media sosial ya, melalui WhatsApp dan sebagainya, itu ketika kita berkomunikasi adanya miscommunication. Ya Bu, apa Bu? Masya. Ya artinya ada miskomunikasi ya. Sehingga yang maksud kita begini, diterimanya beda ya Bu ya. Padahal kita maksudnya senyum gitu, tipe salah ketik Ustaz. Taunya malah marah gitu kan. Akhirnya tafsirannya beda. Ini orang gimana sih gitu ya. Bahasa WA dengan kita komunikasi dengan secara langsung itu tentu berbeda. Makanya memang lebih baik lagi ya. Mungkin kalau tadi bahasa Bunda siapa tadi? PC ya. Artinya kalau video call gitu ya. Mungkin bisa paling tidak mengurangi miskomunikasi tadi. Gitu ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan langsung ya, apa yang bisa kita sampaikan, karena pada prinsipnya komunikasi itu adalah bagaimana silaturahim itu, bagaimana kita mampu mengkomunikasikan dengan baik gitu. Jadi jangan sampai niat kita baik nih, niat kita silaturahim, tapi kok malah jadinya berselisih karena miskomunikasi tadi ya. Makanya disampaikan apa maksudnya, kemudian kalau bisa video call lebih baik atau lebih bagus lagi kalau kita bisa bertatap muka atau bertemu secara langsung. Nah itu hal yang lebih baik karena dengan demikian kita bisa menjaga hubungan itu dengan baik dan menghindari perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, intinya biar nggak multi tafsir, jadi lebih baik ketemuan ya Ustadz ya. Apalagi diriwayatkan dalam hadis ketika kita bersalaman pun itu berlunturan dosa-dosa, berjatuhan dosa-dosa. Masya Allah. Berikutnya saya akan bacakan yang sudah masuk lewat Instagram atas nama rabbani.sa. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di tengah menengahnya konflik keluarga, perbedaan pandangan politik, serta gaya hidup individualis di Indonesia saat ini, bagaimana cara mempertahankan silaturahmi tanpa harus mengorbankan prinsip harga diri dan kesehatan mental kita? Perbedaan politik, ini pernah terjadi ya beberapa tahun yang lalu ya, sampai waduh kubu-kubuan ini antar keluarga gara-gara politik. Bagaimana ini Ustaz Rustandi? Ini bukan pertanyaan, ini real di masyarakat. Real di masyarakat. Sekali ini Ustaz. Iya, suaminya milih nomor 1, yang istrinya milih nomor 2. Sebulan nggak nanya Ustaz. Allahu Akbar, itu cuman gara-gara gitu. Padahal dalam artian apa untungnya? Lu ngotot pengen dia jadi, kalau udah jadi lu jadi apa? Kalau itu kan hak politik kita, ya mangga silahkan. Tapi enggak ngembet ke hal-hal yang sifatnya pribadi kita, entah itu keluarga, entah itu saudara, suami istri atau dengan saudara kita, apalagi dengan tetangga. Ini mohon maaf, ada yang enggak dikasih bantuan, dipecat bantuan sama RT gara-gara beda pilihan. Itu ada yang begitu, beneran ada. Ada. Sampai gini hari gara-gara pemilihan kepala desa enggak nanya, coba. Dalam artian makanya berpikirnya logis itu, untuk apa kita meributkan yang memang hal itu hal keduniaan. Hubungan di antara kita, silaturahim di antara kita, demi Allah terbawa sampai nanti di yaumil kiamah. Urusan politik, urusan dunia dihisab sama Allah. Waktu lu hidup 2000 ini lu milih siapa? Enggak bakalan. Bener enggak bakalan. Enggak bakalan bener. Enggak bakalan. Makanya kalau ada pemilihan biasa-biasa aja.
bebas, umum, rahasia, kan bebas. Umum, rahasia, ya terserah gue. Masa lu maksa-maksa gue? Gue, lu urusan ini begitu. Ya, makanya jangan, jaga silaturahim di antara kita. Andai pun ada yang hal itu terjadi kepada kita, enggak, kita jangan seperti itu. Cek bahasa Sunda mah ulah sarwana, manehna kitu urang kitu, enggak boleh. Ya, pokoknya mah manehna kitu urang kieu, manehna kieu urang kitu gitu we. Ada orang Bogor ini ya. Dia begitu, kita begini begitu. Jangan samaannya. Sebab kalau kita mencari yang benar di alam dunia mah semuanya enggak ada yang benar. Sebab benar mah tergantung bagaimana orang menyikapinya. Ya. Polisi bener? Bener. Kata maling? Maling juga bener. Orang gue lagi usaha ditangkap gue gitu. Ya, jadi bener mah tergantung dari syariatnya. Menurut agama bener baru, jangan melihat kata orangnya. Ini makanya jangan suka ngotot-ngototin hal yang nggak jelas. Hirup mah biasa. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi atas jawabannya. Nah, kita sudah bersama pemirsa yang sudah bergabung lewat video call WhatsApp kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Samsul Hadi Pak. Pak Samsul Hadi. Ya. Di mana Pak domisili? Ya. Domisili di Pundong. Mana itu Pundong Pak? Pundong Bantul Jogja Pak. Waduh Jogja, Masya Allah. Ada yang Iya. istimewa nih Jogja ya. Pak mohon izin, mohon dijauhkan sedikit kameranya Pak. Supaya wajahnya tidak terpotong. Nah oke, cukup segini. Oke. Ya. Silakan Pak Samsul pertanyaannya Pak. Ya, pertanyaan saya begini Pak. Jadi kan dalam berkawan atau bersilaturahmi dengan orang lain kan sering juga ada pihak tertentu yang bagaimana ya? Maksudnya ada sesuatu yang memancing emosi kita lah. Yang saya tanyakan itu bagaimana kiat kita untuk bisa bersabar menghadapi hal tersebut supaya tidak terpancing emosi dan silaturahmi tetap terjaga gitu. Oke, jadi ada orang ketiga yang kompor begitu ya Pak ya, Pak Samsul ya? Ya begitulah. Oke, ini tetangga Bapak atau gimana nih Pak? Ya Pengalaman ada lah. Iya. Baik. Saya tidak mau mempoinkan ke seseorang Pak. Baik. Lantas bagaimana ini ketika kita sudah mau menyambung tali silaturahim lalu ada orang ketiga yang justru membuat suasana keruh, jadi putus lagi silaturahim ya? Iya. Bagaimana? Silakan Ustaz Fauzan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal memang untuk memperbaiki hubungan silaturahim itu banyak sekali tantangannya ya Bu ya. Termasuk tadi ya bagaimana kalau ada pihak tiga yang menjadi kompor. Bukan kompor untuk menyatukan malah memecah belah gitu ya. Tentu kita harus tetap bijak bagaimana menyikapinya dan kita harus bisa menyampaikan apa maksud tujuan kita. Kalau tadi Ustaz Rustandi mengatakan sudah tidak usah hiraukan apa yang menjadi bumerang dan merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya ya. Urusan kita adalah niat kita yang baik untuk memperbaiki agar hubungan itu terjalin dengan baik. Maka saya ingin menyampaikan seperti ini Bu, dan Bapak yang bertanya tadi, dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwasanya ada 3 kiat ya, cara atau ada 3 level seseorang dalam memaafkan. Jadi dalam tafsir Al-Misbah itu Profesor Quraisyab itu mengatakan ada 3 level. Yang pertama itu adalah, ini ciri daripada orang yang bertakwa. Yang pertama itu adalah al-kadhimin al-ghaidh. Mereka yang mampu menahan amarah. Jadi sabar itu skill yang harus kita latih Bu. Menahan amarah itu skill yang harus kita latih. Memang sulit tapi harus kita latih. Kemudian memaafkan itu skill yang harus kita latih. Jadi skill itu bukan hanya sekedar kita pandai bermusik dan sebagainya. Itu pun skill rohani yang harus kita latih. Ya, maka itu yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menahan amarah. Sehingga berkaitan dengan hal ini, orang yang mampu menahan amarah itu maknanya adalah bagaimana dia memaafkan dirinya dan dia tidak menumpahkan emosinya terhadap orang lain. Jadi level pertama itu orang yang menahan amarah adalah orang yang telah memaafkan dirinya. Naik kepada level yang kedua, wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Apa maksudnya? Dia tidak hanya bisa
memaafkan dirinya, tapi dia juga masuk untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini level yang kedua, Bu. Ya. Jadi bukan hanya dia pandai menahan amarah, memaafkan dirinya, tapi juga sampai bisa memaafkan orang lain. Nah, yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Ini level yang paling tinggi. Ini paket komplit, Bu. Bukan hanya mampu memaafkan dirinya, bukan hanya mampu memaafkan kesalahan orang lain, tapi membalas kesalahan orang lain itu dengan kebaikan. Ya, ini Masya Allah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah memerintahkan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Ya, sehingga ini yang dicontohkan bagaimana Rasulullah dicaci maki, dilempari kotoran, tapi Rasulullah malah menjenguk orang tersebut, ya, menyuapinya makanan, dan itu jadi dakwah keberhasilan Rasulullah, orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Selesai Isra Mi'raj, Nabi Rasulullah SAW dicaci maki, dihina, nggak mungkin, hoax, ya, masa iya Rasulullah itu cepat banget kalau Isra Mi'raj. Tapi Rasulullah mengamalkan prinsip wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia dicemooh, dia apapun itu, Rasulullah tetap tenang, tetap memberikan kedamaian, ya. Karena apapun itu yang terjadi, Rasulullah tetap prinsip agama yang dipegang, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Dia selalu membenarkan atau mengedepankan prinsip agama. Kalau kita niatnya ikhlas, tulus, ya, ingin memperbaiki hubungan, insya Allah Allah yang akan membantu, dan mudah-mudahan itu jalan kita untuk selalu menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bisa menjawab Pak Samsul langsung dari Bantul, Yogyakarta, dan mudah-mudahan Pak Samsul termasuk orang yang level ketiga tadi, ya, memaafkan, bahkan membalas kebaikan. Masya Allah. Terima kasih Pak Samsul sudah bergabung dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh guru kita Ustadz Rustandi. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak Tarik Malaka. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa ibu bapa kami. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang berjasa kepada kami ya Allah. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami. Ya Rabb, bimbing kami dengan taufik dan hidayahmu ya Allah. Dan kami sehingga kami bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayahmu kepada saudara-saudara kami yang membenci kami, yang tidak suka kepada kami. Biarkan kami menjalin ukhuwah persaudaraan di antara kami semakin dekat, dan kami dipersatukan di alam dunia dan dipersatukan kembali di akhirat. Ya Rabb, tambah dan berkahkan umur kami, tambah dan berkahkan ilmu kami, tambah dan berkahkan rizki kami. Istiqomahkan kami dalam ibadah ya Allah, mautkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabb, izinkan takdirkan kami beserta keluarga dan keturunan kami bisa menjalankan ibadah haji ya Allah. Berziarah ke Makkahul Mukarramah, berziarah ke Madinatul Munawwarah, paling tidak kami bisa menjalankan ibadah umrah. Ya Allah, perkuat hati kami untuk bisa tetap menjalin persaudaraan di antara kami. Ya Rabb, istajib doana ya Allah, istajib doana ya Rahman, istajib doana ya Rahim. Allahumma asim wa qasidana ya Malikul Qudus Assalamu mu'minu muhamil ajiji jabbar mutakabir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi